bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah putra manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, yang lain mengatakan Elia, dan yang lain lagi mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Jawab Simon Petrus, "Engkaulah Mesias, putra Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau, Simon anak Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Aku pun berkata kepadamu, engkaulah Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan aku berikan kunci kerajaan surga. Apa saja yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Lalu Yesus melarang murid-muridnya memberitakan kepada siapapun bahwa dialah Mesias. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku terkasih, ketika merenungkan bacaan Injil, bacaan pertama, bacaan kedua, lalu saya melihat pribadi Simon ini. Kalau kita biasa kenal Simon Petrus, atau nama lainnya Kefas, yang sering-sering disebut batu karang. Tadi siang saya telepon teman saya, dia lagi jalan naik gunung ke stasi. Sore baru sambung, sekitar jam 4 tadi. Teman saya pasti saudari-saudara udah tahu ya. Teman saya ini juga unik juga. Dulu ketika kecil, ketika sekolah SD, SMP, itu orang memanggilnya dan mengenalnya sebagai Ovan. Keren, panggilannya Ovan. Lalu setelah lulus SMP, masuk asrama sama saya, lalu dia diganti namanya. Yang tadinya Ovan jadi siapa? Vano. Ya. Dulu kalau Anda tahu Romo Vano ya, yang kemarin gondrong itu, dulu panggilan kecilnya Ovan. Lalu dia masuk seminari, frater, jadi Romo di Wacana Bakti di Gonzaga. Tetap bersiar kabar bahwa dia adalah Romo Vano. Lalu 3 tahun lalu kurang lebih berangkat ke Papua, tugas misi di sana. Lalu namanya berubah lagi menjadi Pastor Yosef. Ya, Ovan, Vano, Yosef. Karena apa? Karena anjing di pastoran namanya Vano. Oh ya. Maka kalau panggil Vano, anjing dan Pastor Yosef itu menengok. Ya. Vano, 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 ya cocok juga sih. Nanti kalau dia ke sini kita panggil Vano, Vano, Vano gitu ya. Tapi saya yakin ketika dia balik ke sini namanya berubah lagi menjadi Vano lagi. Tapi memang namanya ada Joseph Biondi Matovano. Namanya nggak sekeren tampangnya ya. Namanya Joseph Biondi Matovano, nama-nama Italiano. Ya. Katanya sih perenang waktu itu ya Matovano, saya juga nggak tahu. Tetapi menarik bahwa perubahan-perubahan nama itu terkait dengan tempat, terkait dengan tugas, terkait dengan situasi-situasi tertentu. Kalau Anda tebak nama kecil saya siapa kira-kira? Sekarang kan Bekti ya. Nama kecil saya siapa? Nama kecil saya lebih keren sebenarnya. Ya. Teman-teman saya mengenal saya itu Andre. Ya. Tapi sekarang kalau Anda manggil saya Andre gitu kayaknya terlalu keren gitu ya. Bekti lebih cocok.
supaya berbakti saya. Kita juga mungkin punya nama-nama yang senantiasa beberapa orang teman dekat, sahabat yang tahu nama panggilan, nama julukan ya. Kadang-kadang aneh-aneh. Kalau saya tanya, nama kecil saya Andre, nama sekarang Bekti, nama julukan saya siapa? Ada yang tahu nggak? Hah? Romo? Enggak lah. Gendut ya. Ada yang nyeletuk tuh gendut. Nama julukan saya, ya ini nanti dibocorkan ya. Dari kecil, dari SD sampai hari ini teman-teman saya, apalagi yang romo-romo nggak pernah manggil saya Bekti. Selalu panggil saya itu namanya Bantet, ya. Karena dari dulu sampai sekarang badannya begini-begini aja gitu. Jadi banyak, kita juga mungkin punya nama-nama panggilan, nama-nama sebutan, nama-nama yang melekat dalam diri kita. Tadi terkait dengan situasi, terkait dengan peran, terkait dengan kondisi yang kita hadapi. Gak mungkin tiba-tiba kalau gak kenal, lalu memanggil nama panggilan yang mungkin panggilan kecil, tidak mungkin. Pasti ada kenangan-kenangan tertentu, ada situasi-situasi tertentu, ada istilah-istilah tertentu yang hanya beberapa orang yang tahu. Kenapa saya cerita demikian? Dalam bacaan Injil itu juga dikatakan bahwa Simon lalu berubah, dipanggil oleh Yesus menjadi Petrus. Dan dikasih istilah lagi, batu karang, Kefas kita kenal. Saudari-saudara, dengan menyebut nama demikian, nama kan itu identitas kita. Semuanya butuh nama, validasi nama itu penting. Nama bukan sekedar tulisan lagi, bukan sekedar huruf, tetapi menjadi sebuah pribadi. Nama nggak bisa beda orang. Namanya ini jelas, Andreas Subekti ini. Dan ketika dipanggil demikian, Yesus memberikan apa? Sebuah peran, sebuah tanggung jawab. Maka pesannya jelas. Ketika kita dipanggil untuk mengikuti Tuhan Yesus, kita punya tanggung jawab. Petrus dipanggil, "Hei Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku." Ketika dipanggil untuk mengikuti Tuhan Yesus, kita punya semua peran dan tanggung jawab. Atau kalau dalam bahasa rohaninya, kita punya tugas imamat. Artinya apa? Menguduskan. Jadi kita semua tuh punya tugas menguduskan. Bukan hanya saya yang tugas menguduskan, enggak. Saya imamat khusus melayani Tuhan. Anda juga punya tugas imamat, menguduskan, membangun jemaat. Kita semua punya peran itu dengan caranya masing-masing. Bapak, Ibu yang berkeluarga itu juga senantiasa punya tugas perutusan itu, membangun jemaat, membangun keluarga, menguduskan. Suster juga demikian, dipanggil untuk menguduskan dengan doa dan karyanya. Anak-anak juga dipanggil punya perannya untuk apa? Sekarang belajar, ya belajar, punya tanggung jawab. Maka saudari-saudara, setiap kita dipanggil dengan nama kita, itu ada berkatnya, tetapi juga ada tanggung jawabnya, ada peran yang diemban. Maka minggu depan tuh kan akan ada pelantikan Dewan Paroki Pleno. Tiga rapat DPH terakhir itu membicarakan nama terus ya. Jam 7 sampai malam jam 11 itu membicarakan nama. Nama ini, nama ini, nama ini ya. Kalau mau tahu minggu depan datang siapa nama-nama yang dibicarakan. Dan itu apa? Berarti dipanggil oleh Tuhan untuk punya tanggung jawab, untuk punya peran. Apakah Petrus mengira kalau dia dipanggil, "Hei Petrus, kamu akan diberikan kunci kerajaan surga"? Pasti nggak sangka. Karena dalam bacaan kedua dikatakan, hanya Tuhan yang tahu kehendaknya. Kita kan cuma ikut aja.
Kita cuma abdi Tuhan, hamba Tuhan. Saya yakin Petrus nggak pernah membayangkan bahwa dia diberikan kunci kerajaan surga dan bersama dia menjadi paus yang pertama mendirikan jemaat yang ada sampai hari ini, yang berkumpul di pasar Minggu ini. Petrus mungkin nggak membayangkan, tapi dia setia pada tanggung jawabnya yang sederhana. Dia membangun jemaat, dia menguduskan, dia senantiasa kuncinya menaati apa yang dikatakan Tuhan. Yesus berkata, apa saja yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sini, apa yang kau lepaskan akan terlepaskan di surga. Dia mau taat pada kehendak Tuhan Yesus dan pada akhirnya dimampukan selalu untuk bertanggung jawab atas panggilannya. Anda punya panggilan masing-masing untuk bekerja, untuk berkarya, untuk berkeluarga, untuk sekolah, untuk kuliah, untuk jadi suster, untuk jadi pastor. Kita semua punya tanggung jawab dan perannya. Sehingga kalau semuanya itu bekerja sama, bersinergi satu sama lain, bukan tidak mungkin kerajaan Allah hadir. Gak usah tunggu nanti, sekarang. Saudari-saudara, kita syukuri berkat Tuhan itu sembari kita mohon supaya Tuhan Allah menguatkan kita untuk menjalankan peran kita, tanggung jawab kita dengan baik. Kita tanggapi sabda Tuhan dengan memperbaharui iman kepercayaan kita.